Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang NATO. Sebelumnya, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Rida, absen 1. Nama saya Amanda Wideka Saputri, absen 2. Nama saya Amirka, absen 3. Nama saya Nustra Gabe, absen 4. Nama saya Niko Felza Hadid, absen 5. Nama saya Arjuna Nesilana, absen 6. Ya, yang pertama ada pengertian NATO. NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau dalam bahasa Indonesia berarti Pakta Pertahanan Atlantik Utara merupakan suatu organisasi internasional yang berperan menjaga keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949 sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Lalu selanjutnya ada tujuan didirikannya NATO. Tujuannya NATO ini sendiri adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian bagi para negara dan para negara anggotanya dalam bidang politik, militer, serta pertahanan dalam menghadapi ancaman. Bisa dibagi lagi jadi 5 tujuannya, yakni menyelesaikan persengketaan dengan secara damai, mencegah penggunaan kekuatan militer di dalam hubungan internasional, mengembangkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional, dan membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota NATO itu berarti serangan terhadap seluruh anggota NATO. Latar belakang. Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya perang pasca Perang Dunia II. Yang kedua, menghambat pengaruh dari komunisme yang dilakukan oleh Uni Soviet. Terus yang ketiga, persaingan antara paham liberalis dan komunis. Perang Dunia II itu udah mengubah menjadi tata dunia baru. Terus negara-negara pemenang PD2 yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Sedangkan di pihak lain ada negara-negara lain yang dipimpin Amerika Serikat berpaham liberalis. Negara yang bergabung menjadi anggota NATO itu meyakini bahwa Amerika ini merupakan negara penggagas NATO, masih mempunyai kekuatan militer terbesar. Oleh sebab itu, mereka menganggap Uni Soviet tidak akan menyerang negara mereka. NATO ini didirikan akibat meluasnya pengaruh Uni Soviet atau tergabung di dalam Pakta Warsawa. Lanjut. Selanjutnya ada sejarah berdirinya NATO. Di saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat, Inggris, serta juga Prancis yang mempunyai atau memiliki paham demokrasi liberal itu bersatu dengan Uni Soviet yang berpaham komunis pada blok sekutu. Secara nyata, demokrasi liberal atau liberalisme serta juga ideologi komunisme ini merupakan dua paham yang sama-sama saling bertolak belakang. Namun dalam Perang Dunia Kedua, kedua paham tersebut kemudian bersatu sebab mempunyai musuh yang sama, yaitu fasisme. Setelah musuh mereka itu dapat dikalahkan, keduanya terlibat dalam pertentangan kembali. Pertentangan itu selanjutnya memunculkan dua blok, yaitu blok barat atau Amerika Serikat dan blok timur atau Uni Soviet, serta dikenal dengan Perang Dingin atau The Cold War. Lembaga NATO ini terbentuk berupa bagian dari Perang Dingin yang berlangsung antara blok barat serta blok bagian timur. NATO merupakan suatu lembaga teritorial yang menggarisbawahi perhatian di dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. Organisasi NATO ini dibentuk ialah sebagai bagian dari Perang Dingin yang terjadi pada blok barat serta blok timur. NATO merupakan suatu organisasi regional yang fokus terhadap perhatian di dalam bidang pertahanan negara-negara Atlantik Utara. NATO ini berdiri disebabkan semakin menyebarnya pengaruh Uni Soviet dengan komunismenya di Eropa Barat, serta juga
terjadi ketegangan yang hebat dan juga persaingan negara superpower yakni Amerika Serikat serta Uni Soviet sesudah Perang Dunia II berakhir. Untuk memperlambat pengaruh paham komunis tersebut, maka negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Perancis, Belgia, Luxembourg, Italia, Norwegia, Denmark, Islandia, serta juga Portugal sama-sama bertanda tangan pada naskah Perjanjian Atlantik Utara tanggal 4 April 1949 di Brussels, Belgia. Selanjutnya ada negara anggota dari NATO. Yang pertama, negara pendiri NATO yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Belanda, yang ketiga Belgia, yang keempat Inggris, yang kelima Denmark, yang keenam Islandia, yang ketujuh Italia, yang ke-8 Kanada, yang ke-9 Luxembourg, yang ke-10 Norwegia, yang ke-11 Prancis, dan yang ke-12 Portugal. Negara yang bergabung di masa Perang Dingin itu ada Yunani, Turki, Jerman, dan Spanyol. Terus, negara yang bergabung setelah Perang Dingin, yang pertama Republik Ceko, yang kedua Polandia, yang ketiga Hungaria, yang keempat Bulgaria, yang kelima Estonia, yang keenam Latvia, yang ketujuh Lituania, yang ke-8 Rumania, yang ke-9 Slovakia, yang ke-10 Slovenia, yang ke-11 Albania, yang ke-12 Kroasia, yang ke-13 Montenegro. Selanjutnya ada keterlibatan dalam penyelesaian masalah atau konflik. Yang pertama itu terlibat dalam konflik antara Uni Soviet dengan negara-negara Eropa. Yang pertama itu awalnya itu karena Uni Soviet ini terlibat dalam perang Afghanistan. Lalu selanjutnya yang kedua itu masuk NATO siap menghadapi serangan tak terduga di Arab Saudi dengan Irak. Yang pertama, yang kedua ini dikatakan Irak ini menganeksasi Kuwait yang mengakibatkan keterlibatan berbagai daerah Arab Saudi. Yang ketiganya NATO, yaitu melancarkan pengeboman di terhadap wilayah yang diserang oleh Serbia. Ini adalah konflik antar Serbia dan Kosovo atau kebanyakan mayoritas itu beretnis Albania. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.